Misalnya adik-adik mau kenal Karl Marx, itu jangan baca buku Karl Marx-nya langsung ya. Itu sama aja kalau kita misalnya megang listrik langsung digardu induknya. Itu bisa tersengat, bisa gosong gitu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang pencipta teori itu tulisannya tuh bulat, nggak jelas, kadang-kadang juga nggak sistematik. Misalnya ada tulisan, misalnya ada orang mau belajar Nietzsche gitu ya, langsung baca Nietzsche-nya. Saya jamin itu 2 jam udah langsung keblinger, langsung gila, langsung sinting, karena Nietzsche itu kalau nulis kayak orang ngigau ya nggak jelas. Jadi kalau untuk tahu Nietzsche itu jangan langsung baca Nietzsche-nya, tapi baca tulisan orang tentang Nietzsche. Jadi ibaratnya kalau kita ngambil listrik, jangan pegang gardunya langsung. Listrik itu jangan kita hubungkan dengan gardu, nanti rumah kita bisa meledak. Tapi kita cantelkan listriknya tuh udah melalui stasiun-stasiun sampai akhirnya sampai ke tempat kita kan ada stop kontak. Sehingga listrik itu bisa dipakai untuk menerangi rumah. Kalau langsung nyolok ke gardunya kan meledak. Begitu juga kalau baca Nietzsche, langsung baca buku Nietzsche-nya ya bisa gila gitu. Mungkin orang pertama yang coba memahami Nietzsche itu juga ikut-ikutan gila. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Saya rasa mestinya begitu. Karena apa? Tulisan-tulisan pencipta teori itu memang luar biasa sekali. Mereka itu kan perintis sebuah cara pandang sehingga kadang-kadang ya tulisannya itu ya kalau orang biasa ya, seperti kita ini, seperti saya ini, ya mestinya enggak dong dia tulis apa. Di opos yang ditulis. Tapi ada orang tertentu yang tingkat kecerdasannya sedemikian rupa, itu mampu memahami pikiran Nietzsche. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada orang misalnya kelihatannya keren banget ngerti Karl Marx, saya yakin dia nggak membaca langsung bukunya itu. Dia pasti mengutip pendapat orang lain ya tentang Karl Marx. Gitu. Baru kemudian biar keren ya setelah dia dapat informasi Karl Marx ini sajane sopo toh. Itu cara berpikir. Lalu pura-puranya dia membaca bukunya Karl Marx. Bukan pura-puranya sih, memang harus mungkin perlu ya untuk misalnya profesor sosiologi masa yang dibaca kok hanya komentar orang. Mestinya kan baca buku asli. Tapi sang profesor ini saya rasa sebelum membaca buku asli, dia membaca dulu syarahnya. Jadi dalam ilmu agama juga tulisan Ibnu Al-Ghazali misalnya. Kan orang nggak baca Al-Ghazalinya, tapi syarahnya Al-Ghazali. Jadi nggak mungkin orang membaca Al-Ghazalinya. Jadi orang membaca syarahnya, baru setelah itu baru lihat Al-Ghazalinya. Oh itu tak maksud. Nah begitu ya Peter Elberger nih ya, walaupun banyak bukunya ditulis ya buku utuh. Jadi kalau untuk dibawa kuliah ya nggak tepat, karena nggak bisa dipotong-potong tuh bukunya. Nah jadi jalan pintasnya adalah kita meminjam orang yang punya kompetensi ya, punya standar ilmu yang sah, yang valid, yang keilmuannya diakui untuk menjelaskan kepada kita. Peter Elberger itu apa? Salah satunya adalah Rio Mursanto, ini Romo ya. Ini kalau nggak salah jadi rektor di Universitas Katolik Manila ya. Ini orang-orang Jawa Tengah. Saya nggak tahu dari namanya kan orang Jawa. Tapi ini karier gerejawinya di internasional dan salah antara dia mungkin pernah rektor ya di Universitas Katolik Manila di Filipina sana. Jadi Pak RB Romo Rio Mursanto ini nulis tentang Peter Elberger, kaitannya dengan ide Peter Elberger menjelaskan sakjane agama ki kuwi apa sakjane. Jadi nanti adik-adik bisa baca di sini ya. Saya hanya menjelaskan garis besar sedikit saja untuk menunjukkan bahwa teori Elberger ini kalau menurut Rio Mursanto ini namanya sanad keilmuan. Jadi saya meminjam pendapatnya Pak Rio, ya, Romo Rio. Jadi menurut Romo Rio, Peter Elberger itu menggabungkan tiga teori untuk menjelaskan 3 momen hadirnya agama dalam dunia manusia. Momen pertama itu adalah eksternalisasi. Istilahnya ini eksternalisasi adalah usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia.
Maksudnya eksternalisasi itu adalah bagaimana orang ya menampilkan dirinya sesuai dengan makna yang dia pegang untuk hadir dan menjadi subjek dalam kehidupan dunia. Nah, momen eksternalisasi ini bersamaan dengan cara pandang Weber ketika dia menjelaskan bahwa yang namanya dunia sosial itu diciptakan oleh manusia, bukan manusia yang diciptakan oleh dunia, tapi manusialah yang menciptakan dunia. Jadi realitas sosial itu adalah hasil dari kreativitas manusia. Manusialah yang mendefinisikan realitas seperti apa yang ingin dia bentuk dalam dunia. Nah, momen eksternalisasi ini dipinjam oleh Peter L. Berger dari Weber. Terus ada momen objektivasi. Ini momen objektivasi ini yang kedua, ini yang B ya. Momen objektivasi ini bersamaan cara pandangnya dengan Emil Durkheim ketika menjelaskan agama. Jadi di sini objektivasi itu adalah ketika pencurahan manusia atau pemaknaan manusia tentang agama itu sudah menjelma menjadi sebuah realitas yang mandiri di dalam dunia kenyataan. Jadi agama yang diciptakan oleh manusia dalam pikirannya tadi sudah menjadi kenyataan tersendiri. Nah, ini sudah artinya manusia itu bahkan sudah nggak bisa lagi campur mencoba mempengaruhi hadirnya agama, karena agama itu sudah menjadi sebuah realitas tersendiri. Walaupun dulunya kehadiran agama itu adalah hasil dari kreasi manusia, tapi seketika dia sudah menjelma menjadi sebuah kenyataan sendiri, dia akan menjadi sebuah realitas sui generis yang dulu pernah kita pelajari ya dalam PPT yang saya sampaikan, bahwa agama sebagai sebuah realitas sosial itu sifatnya memaksa ya, otonom ya, tidak lagi terkait dengan individu. Ini momen objektivasi. Terus ada momen ketiga ya, ini disebut momen internalisasi ya, ketika agama yang sudah solid di luar individu itu kemudian menggiring manusia mengikuti maunya agama itu. Jadi ajarannya kemudian dibaca dan mempengaruhi individu untuk berbuat ya, sesuai dengan ajaran agama itu. Jadi proses internalisasi ini adalah proses bagaimana manusia dalam dunia sosial itu mencoba menerjemahkan ajaran agama untuk dipakainya sebagai cara dia berpikir dan bertindak. Nah, momen internalisasi ini adalah momen Karl Marx ketika dia mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya nggak punya kuasa di dunia. Dia hanya dipengaruhi oleh situasi lingkungan. Lingkunganlah yang membuat dia menjadi merah, menjadi kuning, menjadi hijau. Dia nggak punya, bahkan dia nggak punya daya tawar apapun terhadap lingkungan sekitar. Ya pokoknya dia ikut aja apa kata lingkungan. Karena kalau sekali mencoba dia melawan lingkungan itu, dia pasti akan hancur, pasti akan kalah. Itu kuasa dari masyarakat atau kuasa dari agama. Jadi agama sini sangat kuasa sehingga manusia mau nggak mau harus tunduk dengan apa maunya agama. Tidak heran kalau dalam pandangan Karl Marx, agama ini harus dicurigai kehadirannya karena seringkali dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menggagahi masyarakat dengan cara meminjam karisma agama. Jadi karisma agama itu dipinjam untuk menggagahi orang lain. Nah, ini kira-kira ya garis besar dari teori Karl Marx seperti yang saya baca di Rio Mursanto. Nanti adik-adik bisa lihat di Google Classroom, dan kalau adik-adik buka Google itu sudah cukup banyak orang yang menulis tentang Peter L. Berger. Saya ambil ini karena ini adalah tulisan yang utuh, yang relatif singkat ya. Ini kan hanya berapa ya? Hanya 18 halaman. 18 halaman kita udah bisa paham ya Peter L. Berger itu kayak apa. Tentu bukan paham yang dalam ya, ini istilahnya kalau orang Jogja bilang tuh icip-icip ya. Oh ya, Peter L. Berger tuh kayak gini, icip-icip, kayak kemarin kita juga kan icip-icip agama menurut Karl Marx, itu icip-icip sesuai dengan
informasi yang kita dapat dari Romo Ribukahu ini kebetulan Romo semua ya yang nulis ini. Kalau kemarin dari NTT, kalau ini dari Jawa Tengah. Jadi memang orang-orang Katolik khususnya itu punya perhatian sangat besar kepada sosiologi agama ya. Itu mengapa kalau kita lihat bahwa tatanan sosial yang dihasilkan oleh gereja Katolik itu biasanya sistematik dan rapi. Itu ada lihat misalnya jalan-jalan ke Sanata Dharma, itu kamu cari sampah itu susah, ya, bersih banget itu kampus itu. Nah sekarang kamu lihat ke UIN kira-kira sama nggak bersih? Saya nggak tahu. Saya pernah nyoba-nyoba ke Sanata Dharma itu. Ya sering sih, bukan nyoba-nyoba. Kadang-kadang juga buang air kecil. Memang nggak ada bersihnya di sana itu. Padahal di kampus UIN sendiri, di kampus saya sendiri, di kampus kita itu kadang-kadang ada parfumnya ya, yang ditinggalkan oleh pengencing sebelumnya. Jadi orang sebelumnya itu meninggalkan jejak. Jadi saya pikir ya orang Katolik itu kayaknya kalau untuk menata lingkungan sosial lebih sungguh-sungguh, lebih sistematik, lebih rapi, itu karena mereka mungkin memiliki penghayatan yang sangat dalam terhadap teori-teori sosial sebagai kerangka untuk praksis dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Ini hanya sebuah dugaan ya, hipotesis. Tapi bisa jadi begitu karena biasanya kampus-kampus Katolik itu memang rapi-rapi sih kesannya itu. Ya mungkin udah jadi mitos sih karena kesannya kayak gitu ya. Saya nggak mengatakan kalau kampus Islam itu jorok, tapi kadang-kadang kampus Islam ini kurang memperhatikan itu. Walaupun mereka secara pembiayaan sebenarnya nggak lebih kurang dibanding kampus Katolik. Bahkan kampus Islam yang udah besar-besar kayak begitu kan udah nggak mungkin kekurangan uang. Jadi UI itu miliarder, mungkin bukan miliar, triliunan. Rumah sakitnya aja bagus. Jogja International Hospital itu kan, itu rumah sakit keren, mungkin rumah sakit paling bagus di Jogja ya, JIH gedungnya ya, bukan peralatannya. Kalau peralatan ya Sarjito. Nah artinya kampus-kampus Islam itu nggak kekurangan uang, tapi kurang tahu mengapa mereka tidak bisa menciptakan sebuah realitas sosial yang rapi dan cantik di lingkungan kampus itu. Seperti kalau orang-orang Katolik ya, terutama institusi pendidikan yang di bawah romo-romo Katolik ini, di bawah gereja. Karena Sanata Dharma itu kan langsung di bawah Ordo Franciscus Saverius atau gimana, itu kayak aliran tarekat itu. Ya, jadi mestinya kayak gitu ya. Kira-kira gitu ya, ini pengalaman aja ini. Nah, itu pengantar saya, nanti ini tulisannya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Oke, terkait dengan Peter Alberger ini hanya icip-icip. Mungkin ada yang mau tanya atau gimana, silakan. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi, silakan. Mungkin ada yang mau tanya. Assalamualaikum Pak. Ya silakan. Nah, mau nanya Pak, bedanya ya, eksternalisasi dan internalisasi yang tadi disampaikan Peter Alberger itu gimana ya Pak ya? Makasih. Ya itu 3 momen. Itu sebetulnya yang dilakukan oleh Peter Alberger itu hanya ingin menceritakan bagaimana dialektika antara manusia dan agama. Hanya itu sebetulnya. Misalnya kita hidup di kampung. Kita hidup di kampung itu kan kita menghayati gitu, suasana kampung itu dan lingkungan kampung yang misalnya lingkungan yang agamis. Otomatis kan cara perilaku kita kan mengikuti apa yang sudah atau yang sedang berlaku dalam kampung itu. Proses penghayatan ajaran ke dalam diri kita itu namanya internalisasi, karena ajaran itu kan adanya di luar, norma-norma, nilai-nilai itu kan adanya beredarnya di atmosfer kampung. Kita serap menjadi bagian dari pribadi kita, itu namanya internalisasi. Nanti kemudian setelah ajaran itu merasuk dalam diri kita, lalu perbuatan kita kan akhirnya mencontoh dari ajaran itu. Ketika kita mencoba
eksis ya, sesuai dengan ajaran itu namanya itu eksternalisasi. Ketika perilaku kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi dari diri kita melaju keluar itu sebagai pribadi yang bertindak dalam masyarakat itu namanya eksternalisasi. Jadi dari diri kita keluar. Nah, sedangkan objektivasi itu adalah kumpulan dari nilai-nilai atau norma yang dominan yang ada di masyarakat. Misalnya kita ke Jombang ya, di sana kan mayoritas kan masyarakat NU, otomatis objektivasinya itu adalah Islam versinya Nahdlatul Ulama. Seperti saya di Kota Gede ini, ya tentu saja praktek keagamaan dominan kan praktek keagamaannya Muhammadiyah. Gitu. Sehingga kalau ada orang NU di sini, dia mau nggak mau ya harus menyesuaikan diri dengan situasi eksternal itu. Karena apa? Praktek dominan ini nggak bisa dilawan. Dia sudah menjadi kebudayaan yang hegemonik dalam masyarakat ini. Jadi cara orang Muhammadiyah beragama itu nggak bisa kita gugat karena di sini mayoritas Muhammadiyah, mayoritas Islamnya Muhammadiyah. Seperti juga di Jombang misalnya, mungkin ada orang Muhammadiyah nggak setuju dengan tahlilan, dia nggak setuju, dia setuju, nggak bisa dia lalu ngeritik tahlilan ke opo, nanti dipukuli orang NU nanti. Kenapa? Nah, orang NU kan dominan di Jombang, sehingga praktek keagamaan model itu ya harus diikuti, harus dipatuhi. Nah, kenyataan bahwa ajaran NU, ajaran Islam menurut NU itu adalah tidak bisa diganggu, itu namanya objektivasi. Artinya objektivasi itu adalah ajaran yang dominan di sebuah tempat yang nggak mungkin kita lawan kecuali kita menjadi bagian atau setuju dengan itu. Kalau kita lawan nggak bisa. Jadi kalau saya anti tahlilan di Jombang ya nggak bisa. Saya harus keluar dari Jombang, masuk ke Kota Gede karena di sini orang nggak tahlilan atau tahlilan tapi dengan cara yang berbeda mungkin ya. Saya rasa begitu kan. Jadi itu yang disebut momen-momen itu kayak sederhananya kayak gitu ya. Itu ada penjelasan yang lebih bagus. Mungkin ada teman-teman mau menjelaskan gitu. Kalau saya menangkapnya kayak gitu. Jadi itu 3 momen itu sebenarnya rangkaian dari hubungan atau potret dari bagaimana seorang individu melaksanakan ajaran agamanya dalam sebuah konteks sosial yang ada di masyarakat. Ini momennya ada 3 tadi, internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Atau eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Pokoknya urutannya kayak gitu ya. 3 momen. Kebetulan tiga master sosiolog Karl Marx, Durkheim, Weber itu adalah masing-masingnya berbicara dalam setiap momen tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Romo Rio Mursanto. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain? Kalau misalnya ya, jadi ada lagi teknik untuk memahami pikiran seseorang. Memang sosiologi ini repot nih karena agak berat tuh karena sosiologi itu kan ilmu tentang pikiran, ilmu pikiran. Jadi untuk memahami pikiran seseorang, katakan Peter Elbert, caranya pertama yang saya katakan, hindari untuk baca langsung bukunya. Bagian-bagian awal ya pertama. Jadi kita baca dulu komentar orang, buku orang tentang dia. Satu, yang kedua, baca sebanyak mungkin buku tentang Peter Elberger yang ditulis oleh orang-orang. Jadi kadang-kadang orang lain menjelaskan dengan cara berbeda sehingga kita lebih mudah memahami idenya Peter Elberger itu kayak apa setelah si A ngomong kayak gini, si B ngomong kayak gini. Itu namanya mencoba mencari pemahaman sebesar-besarnya atas sebuah ide atau pikiran seseorang, karena pikiran seseorang itu kan utuh tidaknya, besar tidaknya itu tergantung kapasitas orang yang mempelajari, bukan tergantung Peter Elberger-nya.
Tapi tergantung saya, kalau saya nangkepnya cuma segitu, ya paham saya hanya segitu. Ada orang lain yang lebih cerdas, bisa memahami Peter L. Berger itu begitu cantiknya sehingga dia menjelaskan itu lebih bagus, lebih menyeluruh, lebih sistematik, lebih jelas, lebih walaupun mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Tapi dia bisa menjelaskan itu dengan lebih gamblang ya, dibanding orang lain yang mungkin menjelaskannya bukan tambah jelas malah tambah ruwet ya, karena bulat dan kata-katanya kayak gitu. Nah, memang ini sosiologi itu memang ilmu tentang pikiran, jadi memang itulah teknik untuk belajar pikiran seseorang. Dan memang modal yang paling besar untuk belajar sosiologi itu memang ketekunan. Jadi kita misalnya ada tulisan-tulisan tentang, apalagi misalnya tentang Karl Marx, ya, Emil Durkheim, Max Weber, itu yang nulis udah jutaan orang yang nulis. Jadi kita kalau disuruh coba sebutkan 3 referen tentang Karl Marx, itu terlalu sedikit. Disuruh menyebut 3.000 aja sebetulnya bisa. Semua orang nulis Karl Marx. Kan? Maklum kan dia kan ratu ilmuwan ya. Kebetulan memang teori Marx itu paling kelihatan ya dimensi-dimensi yang dia kuatkan. Tapi bersama dengan itu juga kelihatan bahwa teori Marx itu sebetulnya banyak kelemahan. Nah, jadi teori itu bikin orang gregetan gitu. Karena Marx ini kok kayaknya ngomong ini tapi nggak ngomong itu. Makanya orang semangat sekali kalau menggugat Karl Marx. Dia pikir ini teori nggak benar ini. Teori kok kayak gini kok dipuji-puji orang. Ini loh yang dia ini kurangnya ini. Nah, masalahnya yang dalam ilmu pengetahuan. Sebuah teori itu makin digebuk dia makin kuat ya. Jadi teori Karl Marx itu mengapa begitu perkasa itu karena dia digebuk banyak orang, kritik banyak orang, malah tambah kuat, tambah keren. Makin lama makin sempurna teorinya. Tidak heran itu saya katakan sedemikian rupa Karl Marx itu malah seakan-akan jadi kayak nabi ya. Karena seakan-akan dia punya sistem ajaran yang lengkap. Seakan-akan ya. Ya tentu saya bilang seakan-akan karena saya ini kebetulan orang beragama, jadi saya nggak akan menempatkan dia sebagai nabi. Ya, tentu masih keren Nabi Muhammad, tapi kan tidak pada tempatnya saya menyandingkan Muhammad dengan Karl Marx karena itu lain wilayah ya kan. Kalau Nabi kan beda. Nabi itu bukan teoritikus ya. Nabi itu ngomong berbuat atas dasar wahyu ya. Nabi Muhammad tuh nggak ngomong semaunya sendiri. Kalau ditanya orang, ditanya umat, kalau belum ada wahyunya dia nggak bisa ngomong, dia diem aja. Ya Muhammad, bagaimana ini? Nabi Muhammad aja diem. Kenapa? Belum ada wahyunya. Nek wis ono wahyune baru ya, menjelaskan kepada masyarakat. Ya memang nggak boleh ngomong atas namanya sendiri, wong dia nabi. Itu beda dengan Karl Marx. Dia ngomong kan karena kekuatan pikirannya sendiri. Kalau Nabi Muhammad tuh nggak mikir, kalau Gus bilang. Bukan berarti Nabi Muhammad tuh nggak bisa mikir ya. Maksudnya Nabi Muhammad tuh nggak mikir itu karena memang dia datang bukan sebagai orang untuk menguji intelektual seseorang, tapi untuk menyampaikan informasi-informasi yang sains itu nggak punya bahan untuk menjelaskan. Karena sains itu nggak bisa menjelaskan tentang akhirat, karena sains itu daya jangkaunya hanya di dunia sekarang ini. Nah, untuk informasi setelah mati dan seterusnya kan kita membutuhkan wahyu, karena wahyu itulah ya. Itu kira-kira ya. Jadi bukan nggak boleh nggak tepat membandingkan Muhammad. Ya nggak tepat. Ya, memang nggak. Kalau mau nyoba sih boleh aja karena ada buku yang mencoba membanding-bandingkan. Ya itu namanya permainan akademik. Boleh-boleh aja. Saya rasa pilihan setiap orang mau nulis ya nggak apa. Oke, ada lagi yang mau tanya selain Hanif? Kalau enggak, saya kasih sekarang kesempatan bagi teman-teman yang mau presentasi, boleh dipilih tokohnya mau Karl Marx, apa Max Weber, apa Emil Durkheim, yang kira-kira ada kesulitan untuk share, bisa kirim ke WA Group, ya saya yang share.
Oke, silakan. Pak, saya izin presentasi. Ya, silakan. Reza. Iya. Ya, silakan Reza. Oke, sebentar. Share sendiri? Iya, share sendiri, Pak. Ya, silakan. Reza ya. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, Share udah. screen. Oke. .055 ya, silakan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Aulia Al-Mahdi dengan NIM 201070255. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Sosiologi Agama, Agama dan Rasionalitas dalam Perspektif Max Weber. Yang pertama, pokok pemikiran Weber tentang agama. Yang pertama, pendekatan psikologis terhadap agama. Dalam buku The Social Psychology of the World Religions, Weber menolak pemikiran bahwa dalam menghubungkan agama dengan faktor-faktor sosial menggunakan pendekatan reduksionis. Yang kedua, menolak tesis yang mengatakan agama adalah ilusi. Lalu yang ketiga, menolak teori bahwa agama hanyalah pelarian dari penderitaan, tetapi dia mengakui adanya hubungan antara keduanya. Hubungan antara agama dan penderitaan menurut Weber adalah masyarakat sederhana cenderung menafsirkan penderitaan, kemalangan, dan sejenisnya sebagai hukuman dari dewa-dewi yang dipercayainya. Mereka percaya tidak ada yang namanya kebetulan, nasib baik dan buruk mesti dijelaskan mengapa bisa terjadi. Dengan sikap seperti itu, mereka bisa menerima penderitaan yang dialami karena ada makna atau harapan bahwa mereka akan mendapat imbalan jika penderitaan itu berakhir. Lalu selanjutnya konsep agama itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh dan tidak pasti. Hal itu dapat dilihat dari keinginan manusia yang tidak selalu bisa terwujud. Lalu yang kedua adalah agama pada suku-suku asli. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Sosiologi Agama di tahun 1965, Weber mengemukakan hasil pengamatannya bahwa tingkah laku keagamaan masyarakat sederhana terinspirasi dari keinginan masyarakat tersebut untuk bertahan dan hidup sejahtera secara material. Contohnya saat akan memulai musim berkebun, pasti ada ritus-ritus yang harus dilakukan dengan tujuan keselamatan dan kebaikan selama masa berkebun sampai nanti panen. Lalu selanjutnya, Weber beranggapan bahwa agama pada masyarakat asli cenderung bersifat magis. Dalam buku ini juga, dia membuat perbedaan antara tindakan magis dan tingkah laku agama. Bisa teman-teman lihat di sini, di tabel di atas, perbedaan antara tindakan magis dan tingkah laku agama. Yang pertama, kalau tindakan magis itu bersifat manipulatif, memaksa dewa-dewi mengabulkan permintaan hambanya, menganggap dewa-dewi sebagai bagian dari dunia, atau bersemayam di dalam benda atau objek yang ada di dunia. Lalu untuk tingkah laku keagamaan, dia melibatkan ritus penyembahan, memiliki konsep transendental terhadap dewa-dewi. Lalu selanjutnya berkembangnya magis menuju agama yang sesungguhnya pada masyarakat diawali dari kepercayaan suatu objek atau benda pasti memiliki kekuatan yang menyertai. Lambat laun kekuatan ini mulai dijauhkan dari dalam objek atau benda tersebut. Maka ini menjadi titik balik terciptanya rasionalitas dalam masyarakat yang kemudian menjelma menjadi roh yang memiliki kekuatan supernatural. Makin lama, roh ini ditempatkan semakin jauh dari dunia ini dan menjadi acuan manusia untuk selalu berbuat baik dan bermoral tinggi. Semakin kompleks kehidupan beragama, maka tokoh pemimpin ritus beragama juga semakin kompleks. Mereka dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tinggi untuk bisa memimpin suatu ritus keagamaan. Tidak hanya pemimpin ritus keagamaan, tetapi hampir seluruh aspek struktur kehidupan manusia juga mengalami perkembangan. Selanjutnya, menurut Weber, kelompok masyarakat memiliki perkembangan sentimen keagamaan yang berbeda. Contoh masyarakat praindustri, seperti petani dan sebagainya, cenderung percaya hal magis, sedangkan bangsawan atau serdadu, juga para birokrat malah tidak terlalu tertarik dengan keagamaan sekalipun. Selanjutnya, Weber juga membedakan dua jenis nabi, yaitu pewarta dan teladan.
Bisa teman-teman lihat di tabel di atas, perbedaan antara Nabi Pewarta dengan Nabi Teladan, yaitu Nabi Pewarta mewartakan cara hidup yang harus diikuti agar memperoleh keselamatan. Lalu Nabi Teladan yang pertama memberi contoh melalui apa yang ia lakukan sendiri, bukan melalui apa yang ia ucapkan. Lalu yang kedua, menyediakan model-model yang bisa diikuti oleh pemeluknya jika mereka hendak mengikutinya. Lalu selanjutnya teman-teman, yang nomor 3 adalah agama dan rasionalitas. Konsep rasionalitas digunakan untuk membedakan kebudayaan Barat dan Timur. Menurutnya, kebudayaan Barat lebih rasional ketimbang kebudayaan Timur. Ia juga mengembangkan rasionalitas formal untuk Barat dan rasional substantif untuk Timur. Rasionalitas formal sendiri lebih mementingkan keuntungan daripada nilai, sedangkan rasionalitas substantif sangat memperhatikan posisi nilai-nilai di dalam masyarakat. Dalam kehidupan keagamaan, rasionalitas berarti menghilangkan aspek-aspek magis dalam praktek kehidupan keagamaan dan mengembangkan ajaran-ajaran agama ke dalam satu sistem doktrin yang bersifat formal. Salah satunya mengembangkan agama ke dalam disiplin ilmu agar dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Lalu selanjutnya teman-teman masuk ke subbab berikutnya, debat etika Protestan dan kapitalisme. Yang pertama, pokok perdebatan. Karya Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme telah menimbulkan debat yang cukup luas di dalam sosiologi. Pokok perdebatan itu adalah klaim Weber bahwa perkembangan tipe ekonomi tertentu yang disebutnya kapitalisme rasional yang menguasai sebagian besar dunia berakar pada perkembangan agama pada masa reformasi. Kontribusi etika dan ajaran Protestan terhadap perkembangan kapitalisme di Eropa bisa ditemukan dalam aksese aktif, etos kerja, interpretasi, atas panggilan, dan ajaran tentang predestinasi. Lalu yang kedua, aksese dan kapitalisme. Aksese di dalam Calvinisme telah menciptakan suatu etos yang kompatibel atau cocok dengan kapitalisme modern dan tidak bertentangan dengan metode dan praktek bisnis dalam sistem kapitalisme. Karena itu, para kapitalis dapat melakukan pekerjaan mengembangkan kapitalisme dengan suara hati yang bebas karena yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan sebagai suatu panggilan. Ciri-ciri kapitalisme rasional menurut Weber, yang pertama, pengusaha berjuang untuk memperbesar keuntungan secara terus-menerus dan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, menanamkan keuntungan yang ada untuk membuat usaha baru alih-alih dihabiskan. Lanjut yang ketiga, etos kerja dan kapitalisme. Yang pertama, waktu adalah uang merupakan prinsip dari kaum kapitalis ini. Mereka juga berpendapat bahwa tidak bekerja sepanjang hari adalah suatu pemborosan walaupun selama sehari itu dia tidak membelanjakan uangnya. Etos bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja pada manusia. Keinginan untuk memperoleh uang bersifat alami, tetapi etos khususnya yang menekankan usaha sistematis untuk memperoleh uang melalui cara-cara rasional disertai dengan pembatasan di dalam konsumsi harus diusahakan dan dikembangkan. Menurut Weber, tidak ada manusia yang secara kodrati ingin menghasilkan lebih dan lebih demi penghasilan itu sendiri. Kebanyakan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yang paling dasar dan kalau kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, mereka beristirahat. Berbeda dengan etos kerja kapitalisme rasional, mereka akan terus bekerja walaupun kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Lalu yang keempat, interpretasi panggilan dan kapitalisme. Interpretasi Lutheran lebih taat kepada otoritas dan menerima segala sesuatu menurut apa adanya, sehingga tidak sesuai dengan gaya hidup kapitalis. Sedangkan interpretasi Calvinisme mengandung implikasi-implikasi yang memajukan semangat kapitalisme, yaitu tinggal di dalam dunia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh dunia. Lalu yang kelima adalah ajaran predestinasi dan kapitalisme. Menurut ajaran tentang predestinasi ini, sekelompok kecil dari umat manusia, yaitu orang-orang yang terpilih, akan diselamatkan sedangkan orang-orang lainnya akan masuk ke api neraka. Menurut Max Weber, akibat dari kepercayaan seperti itu, Allah dilihat sebagai Allah yang menolong orang-orang yang menolong dirinya sendiri, yang mengatur kehidupan mereka serasional mungkin dan disertai dengan eksese-eksese.
Calvinisme tidak bisa mundur kepada pemikiran-pemikiran tentang pertobatan dan pengampunan dosa melalui pengakuan, penitensi, perbuatan baik, atau memberikan derma kepada orang-orang miskin. Bagi kaum Calvinis, cara terbaik untuk menyenangkan Allah adalah tidak henti-hentinya mengabdikan diri pada panggilannya di dunia, yakni bekerja keras dalam bidang-bidang yang digelutinya. Etika yang demikian merupakan dasar yang kuat bagi perilaku bisnis dalam sistem ekonomi kapitalisme rasional. Lalu selanjutnya, kritik argumentasi Weber. Tesis Weber telah menuai banyak kritik, tetapi banyak pengkritik Weber yang gagal memahami tesisnya dan mengkritik dia atas sesuatu yang tidak dikemukakannya. Samuelson di tahun 1961 misalnya mengatakan sementara negara-negara kapitalisme awal adalah negara-negara Protestan, namun tidak semua negara Protestan adalah kapitalis. Weber seharusnya menunjukkan hal-hal berikut secara empiris untuk membenarkan tesisnya itu. Yang pertama, para pemeluk Protestan Calvinisme pada umumnya bertindak atau berperilaku sesuai dengan etika Protestan. Orang-orang yang tidak beragama Protestan memiliki perilaku yang berbeda daripada orang-orang Protestan. Selanjutnya, para pengusaha atau kaum kapitalisme awal pada umumnya beragama Protestan, khususnya menganut Calvinisme. Yang keempat, para pengusaha itu sangat dipengaruhi oleh semangat kapitalisme. Lalu selanjutnya, semangat ini sungguh-sungguh berasal dari Calvinisme dan bukan dari salah satu faktor lain. Yang terakhir, mereka berbisnis seturut semangat kapitalisme dan tidak berdasarkan faktor-faktor lain yang juga harus dibuktikan melalui penelitian. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza atas presentasinya. Oke, berikutnya siapa lagi? Monggo, silakan. Ada? Puspo? Ayu? Ya Pak. Apakah kalau sudah maju diperkenankan maju lagi Pak? Tunggu dulu, yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Ya Pak. Puspo udah ya? Sudah Oke, Pak. yang lain dulu. Ya ini daftarnya udah lumayan. Oke, yang lain? Silakan. Ya kalau enggak, ya Puspo enggak apa-apa. Silakan Puspo. Oke, Puspo ya. Sudah terlihat Pak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspo Grinaldo Bintang Samudra, nomor induk mahasiswa 201070020025. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai agama dalam perspektif Max Weber. Biografi singkat. Dalam buku yang berjudul Contemporary Sociological Theory, George Ritzer membuat sketsa biografis dari Max Weber. Menurut sketsa biografis tersebut, Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Jerman, dari sebuah keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang birokrat dan menduduki kedudukan yang penting. Pada usia 18 tahun, dia meninggalkan kampung halamannya dan belajar pada Universitas Heidelberg. Ketika memulai studi pada universitas itu, ia masih tergolong orang yang terbelakang dan malu-malu. Sifat cepat berubah ketika dia meniru gaya hidup ayahnya. Dia tidak cuma meniru gaya hidup ayahnya, melainkan juga meniti karir di bidang hukum, agar kelak bisa menjadi birokrat seperti ayahnya. Setelah mengikuti kuliah selama 3 semester, tahun 1883, Max Weber terpaksa meninggalkan Universitas Heidelberg dan mengikuti wajib militer. Di sana terbuka kemungkinan untuk menjadi perwira cadangan. Setelah menyelesaikan pendidikan militer pada tahun 1884, ia tidak kembali ke Heidelberg. Sebaliknya, dia kembali ke rumah orang tuanya di Berlin dan mengikuti kuliah di kota asalnya. Di
Dia belajar di Universitas Berlin itu selama 8 tahun sampai akhirnya dia mendapati gelar PhD dengan disertasi yang berjudul A Contribution to the History of Medieval Business Organization. Karir dedikasi Max Weber. Dalam tahun 1892, Weber menikah dengan Marianne Setzinger, dan semenjak itu dia juga memulai memberikan kuliah-kuliah di Universitas Berlin. 2 tahun kemudian dia menerima tawaran untuk menjadi guru besar tetap pada Universitas Freiburg. Pidato pengukuhannya yang berjudul The National State and Germanic Policy merupakan cikal bakal dari pemikirannya tentang birokrasi di kemudian hari. Tidak lama sesudah itu, Weber diangkat menjadi guru besar dalam bidang ekonomi pada Universitas Heidelberg, di mana dia menikmati kehidupan intelektualnya dengan sangat bergairah. Diikuti dari Surjono Sukanto tahun 2002. Tahun 1905 dia menerbitkan salah satu karya terbaiknya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam karyanya itu dia mengakui betapa besarnya pengaruh agama ibunya terhadap karir akademisnya. Weber menghabiskan banyak waktu untuk belajar agama walaupun ia sendiri bukanlah seorang yang sungguh taat beragama. Pada tahun 1904, Weber masih menerbitkan beberapa karya penting lainnya, antara lain hasil studinya tentang agama-agama dalam perspektif sejarah dunia seperti Cina, India, dan agama Yahudi. Menjelang kematiannya pada tanggal 14 Juni 1920, Weber menulis sebuah karya penting lain, yakni Economy and Society. Selain menulis banyak buku, Weber juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain seperti mendirikan German Sociological Society pada tahun 1910. Rumah kediamannya dijadikan pusat pertemuan para pakar berbagai disiplin ilmu seperti George Simmel, Robert Michel, dan saudara kandungnya Alfred Michel, dan kritikus sastra George Lucas. Weber juga aktif di dalam kegiatan politik dan juga menulis tema-tema yang berhubungan dengan politik. Hidup dan karya Weber diwarnai oleh ketegangan antara pemikiran birokratis warisan ayahnya dan rasa keagamaan warisan ibunya. Ketegangan yang tak terselesaikan ini meresapi karya-karya Weber maupun kehidupan pribadinya. Pokok-pokok pikiran Max Weber. Pendekatan psikologis terhadap agama. Dalam bukunya berjudul The Social Psychology of the World Religions, Weber menguraikan pendekatan psikologis terhadap agama. Di dalam buku tersebut, dia menolak pemikiran yang mengatakan bahwa dalam hubungan agama dengan faktor-faktor sosial seseorang harus menggunakan pendekatan yang bersifat reduksionis. Reduksionis yaitu menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Lalu selanjutnya, melalui doktrin-doktrin agama, diharapkan bahwa ketidakadilan atau penderitaan yang ada dipercaya sebagai sesuatu yang bersifat sementara. Dan kalau mereka bertahan, mereka akan mendapatkan berkah. Dengan demikian, agama dapat membuat kemalangan-kemalangan yang kelihatannya sementara itu mempunyai makna dan diterima sebagai bagian dari keteraturan yang lebih luas. Dengan cara pandang seperti itu, orang yang hidupnya baik akan menerima nasib baik itu sebagai berkah, dan orang-orang yang kurang beruntung nasibnya menerima ketidakberuntungan itu sebagai sesuatu yang bersifat sementara saja. Karena mereka percaya bahwa mereka akan mengalami hidup yang lebih baik sesudah hidup di dunia ini. Segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi pasti mempunyai makna kalau ditinjau dari kerangka makna yang lebih luas. Dalam hal ini, agama menyediakan apa yang disebut oleh Weber sebagai theodicia untuk nasib baik dan nasib malang. Nasib baik diterima sebagai berkah, sedangkan nasib malang dimaknai sebagai ujian untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, agama pada suku-suku asli. Dalam salah satu bukunya berjudul Sosiologi Agama 1965, Weber menilai analisanya dengan mengemukakan apa yang dianggapnya merupakan bentuk yang paling dasar dari kepercayaan dan tingkah laku keagamaan yang ada dalam agama-agama suku-suku asli atau agama pada masyarakat sederhana. Weber mengamati bahwa motivasi tingkah laku keagamaan pada masyarakat sederhana umumnya adalah keinginan untuk bertahan dan hidup sejahtera secara material. Kepercayaan dan tingkah laku keagamaan serta tindakan-tindakan yang magis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan hampir selalu terarah pada tujuan-tujuan ekonomis atau kesejahteraan hidup secara material. Weber seringkali membuat perbedaan antara tindakan magis dan tingkah laku keagamaan. Menurut dia, tindakan magis umumnya bersifat manipulatif dan cenderung memaksa dewi-dewi atau roh-roh untuk melakukan apa yang diinginkannya. Sementara itu, tingkah laku keagamaan atau agama melibatkan penyembahan terhadap dewa-dewi itu. Magis juga menganggap dewa-dewi dan roh-roh sebagai bagian dari dunia ini, atau berada di dalam objek-objek atau benda-benda yang berada di dunia ini. Sementara agama memiliki konsep yang lebih transendental terhadap dewi-dewi itu.
Menurut Weber, agama-agama pada masyarakat asli cenderung terarah kepada hal-hal yang bersifat magis. Selanjutnya, agama dan rasionalitas. Konsep tentang rasionalitas sangat penting di dalam karya-karya Max Weber. Dia menggunakan konsep itu untuk menunjukkan bagaimana kebudayaan dan civilisasi Barat berbeda dari budaya dan civilisasi Timur. Weber percaya bahwa dunia Barat lebih bersifat rasional di dalam pendekatannya terhadap segala sesuatu dalam kehidupan. Mereka berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengaplikasinya di dalam teknologi. Seiring dengan itu, muncul pula organisasi-organisasi birokratis dan pemerintahan-pemerintahan yang diatur secara rasional. Usaha sistematis untuk memperoleh keuntungan di dalam kapitalisme dengan membuat perhitungan yang teliti antara biaya dan keuntungan, penggunaan sumber-sumber daya secara optimal, penghematan, dan lain-lain bisa dianggap sebagai satu rasionalitas formal. Tetapi, belum tentu merupakan rasionalitas substantif. Rasionalitas formal mementingkan keuntungan-keuntungan dan tidak memperbincangkan nilai-nilai. Sementara rasional substantif sangat memperhatikan posisi nilai di dalam masyarakat. Apakah sesuatu itu rasional substantif atau formal sangat bergantung pada nilai yang dipegang. Kebanyakan karya Weber berusaha untuk memahami mengapa dunia Barat memberikan banyak penekanan pada rasionalitas formal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sudah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gesernya dicabut coba. Oke, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, silakan siapa lagi yang mau presentasi. PPT sebetulnya bisa juga